jagoan hidupku. Ya bangkit dari maut, ya mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, 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 hobilah, hobilah, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Lebih semangat lagi adik-adik. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yeay! Nah adik-adik, kita sudah selesai memuji Tuhan. Sekarang kita waktunya mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, mata kita, dan telinga kita. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami dapat memuji Tuhan dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan memberkati telinga kita, memberkati hati kita untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana kabar kalian pagi ini? Puji Tuhan, luar biasa. Nah, pagi ini adik-adik, meskipun saat ini adik-adik tetap sekolah minggu secara online, tapi pagi ini kita mau belajar mendengarkan firman Tuhan ya. Pagi ini Bu Danti mau menyampaikan firman Tuhan yang Bu Danti ambil dari Lukas pasal 18 ayat yang ke-39 sampai yang ke-42. Ya adik-adik, kita mau buka Alkitab kita. Yang adik-adik yang udah bisa membaca, yuk kita mau baca bersama-sama ya. Dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-42. Yuk, 1, 2, 3. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, dari firman Tuhan pagi ini adik-adik, dari bacaan firman Tuhan ini kita mau belajar seperti orang buta ini ya. Orang buta ini dia tidak bisa melihat loh adik-adik, ya kan? Kalau buta kan tidak bisa melihat, bahkan dia tidak tahu seperti apa Yesus itu, tetapi dia mengenal bahwa Yesus itu orang Nazaret, Yesus itu anak Daud, Yesus itu sering melakukan mujizat-mujizat. Dia mengenal itu. Makanya ketika Tuhan Yesus lewat dan orang buta ini tahu bahwa yang lewat itu adalah Yesus orang Nazaret,
dia mulai berseru. Dia berseru, dan berseru. Dia nggak kenal lelah loh adik-adik. Meskipun orang banyak negur dia, orang banyak menyingkirkan dia, orang-orang di sekitarnya supaya dia itu diam. Karena menurut mereka mungkin orang buta ini mengganggu. Tetapi dia tetap berseru. Pada akhirnya Tuhan Yesus mendengar seruannya. Ya adik-adik ya. Tuhan Yesus mendengar. Dan orang buta ini menginginkan belas kasihan dari Tuhan. Dia ingin melihat. Maka oleh Tuhan, karena begitu besar iman dari orang buta ini, maka iman inilah yang menyelamatkan, yang membuat orang buta ini menjadi sembuh. Dari cerita ini, kita mau belajar untuk kita tetap berseru, kita tetap berdoa, kita tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita adik-adik. Jangan pernah kenal lelah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ya, tangan Tuhan tuh gak kurang panjang loh untuk menolong adik-adik. Telinga Tuhan juga tidak kurang mendengar, tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan adik-adik. Maka dari itu, Tuhan menginginkan kita untuk kita tetap berseru, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap rajin untuk berdoa. Di samping itu, kita juga harus, meskipun kita tuh berdoa, kita tuh berseru minta sama Tuhan apapun yang menjadi keinginan adik-adik. Adik-adik pengen pintar, adik-adik pengen naik kelas, adik-adik pengen mainan kesayangan. Tapi adik-adik juga harus tetap berusaha seperti orang buta ini. Dia berusaha meskipun orang banyak ini berusaha menyingkirkan dia. Meskipun orang banyak ini menyuruh dia diam, tapi dia tetap berusaha untuk menerobos orang-orang itu. Begitu pula kita adik-adik, kita harus tetap berusaha. Apapun menjadi rintangan, apapun menjadi halangan kita harus tetap berusaha, kita berseru, kita belajar mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan mendengar setiap seruan doa kita. Tuhan menginginkan kita untuk iman dalam diri kita itu terus bertumbuh, seperti orang buta ini. Imannya dia begitu besar. Dia mengimani bahwa dia tuh akan sembuh. Begitu pula dalam kehidupan adik-adik, dalam kehidupan kita, ya. Iman kita, kalau kita punya iman yang begitu besar, pasti Tuhan tahu kok. Dan ketika adik-adik berseru, apapun yang adik-adik rindukan, Tuhan pasti akan jawab. Hanya memang Tuhan punya waktu tersendiri. Tuhan akan menjawab setiap doa adik-adik, itu pasti. Itu janji Tuhan, janji Tuhan Yesus. Tapi Tuhan menginginkan kita untuk kita belajar tetap berseru, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berdoa, tetap berusaha. Apa yang menjadi bagian kita akan kerjakan, dan apa yang menjadi Tuhan, biarlah Tuhan yang kerjakan. Adik-adik ya, dari firman Tuhan ini yuk kita belajar bersama-sama untuk setiap saat, setiap hari, setiap waktu kita terus mengandalkan Tuhan, kita tetap berseru apapun. Jadi adik-adik tuh jangan berkecil hati. Apa yang adik-adik rindukan, apa yang adik-adik inginkan. Kalau mungkin saat ini Tuhan belum jawab, Tuhan hanya ingin adik-adik belajar untuk menunggu, untuk bersabar. Karena Tuhan pasti punya waktu yang terbaik untuk menjawab setiap doa adik-adik, ya. Yuk, pagi ini firman Tuhan yang Budanti sampaikan. Kita mau belajar seperti orang buta ini, di mana iman yang begitu besar menyelamatkan dia, menyembuhkan dia. Dia tetap berseru, dia tidak kenal lelah untuk berseru kepada Tuhan. Dia tetap berusaha. Kita mau belajar seperti itu ya adik-adik ya. Yuk saat ini sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita lipat kedua tangan kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk firman di pagi ini Tuhan. Ajari kami
untuk kami menjadi anak-anak yang tetap terus mengandalkan Engkau. Kami tetap berseru, kami rajin untuk berdoa Tuhan kepadamu, dan biarlah kami tetap berusaha untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau akan menolong setiap kami. Engkau tahu apa yang menjadi keinginan kami Tuhan, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh belajar menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang terus mengandalkan Engkau setiap saat, setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.